Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sohibul bait beserta seluruh rumpun keluarga, Bapak Lurah, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Ketua beserta segenap pengurus, semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para alim ulama, fuqaha, mufassir, semua kita yang berhadir rahimakumullah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita masih dipantaskan untuk menghadiri majelis taklim. Di pada malam ini kita diberi Allah pahala dengan dipantaskannya kita lagi untuk berada pada majelis kebaikan. Mudah-mudahan niat kita begitu juga, ya. Memang mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah senantiasa memberikan barokahnya bagi kita semua. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian kelak nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-A'la, Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang yang banyak menyebut nama Tuhannya dan salat. Itu orang yang beruntung, Allah katakan di dalam surah Al-A'la. Yang pertama, orang yang mensucikan dirinya, bukan orang yang menganggap dirinya suci, tapi orang yang mensucikan dirinya. Apa yang hendak kita sucikan nih? Ruhani kita, yang membuat kita ini dipandang orang, yang membuat kita ini masih dipanggil orang, itu karena masih ada ruhaniyah kita. Tapi ketika ruh nanti sudah berpisah dari jasad kita, tak ada lagi. Maka kita tidak hanya mempermak jasad ini, kita tidak hanya memperindah lahiriah kita saja, tapi penting menghias rohaniah kita. Karena itu nanti yang akan terus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di alam roh, manusia dalam keadaan bertauhid, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum roh dipertemukan dengan jasad. Dan kita berharap kalimah tauhid jugalah yang akan dilafazkan oleh ruhaniyah kita ketika nanti dipisahkan dari jasad. Sebagaimana roh yang bertauhid sebelum bercampur dengan jasad, harapan kita roh yang dipisahkan dari jasad pun dalam keadaan bertauhid. Kok kita disuruh membersihkan rohaniah kita? Pertama, murnikan ibadah
karena Allah. Mungkin manusia ini bisa kita tipu dengan lafaz lillahi ta'ala. Tapi Allah sekali-kali tidak dapat kita tipu. Ya. Nah memang semua ibadah itu lafaznya lillahi ta'ala. Orang akan bisa kita tipu lillahi ta'ala. Tapi Allah sekali-kali tidak akan dapat kita tipu. Makanya murnikan ibadah. Jangan sampai ada berbau ria. Ya. Secuil pun. Makanya apa kata Al-Junaid? Dia mengatakan orang-orang yang ingin keistimewaannya dinilai manusia, orang-orang yang ingin keistimewaannya dilihat manusia, maka itu bukti ketidakjujurannya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin dilihat keistimewaannya oleh manusia, maka itu bukti ketidakjujurannya beribadah kepada Allah. Kalau bicara keistimewaan, tergantung kita di mana. Maka tidak semua orang akan menilai kita istimewa. Tergantung kita di mana. Contoh, ada satu kisah. Seorang santri yang sedang melihat akuarium kiainya. Di dalam akuarium itu ada ikan arwana berwarna biru. Dia melihat arwana itu. Maka tanpa dia sadari, kiainya melihat dari belakang. Apakah engkau senang dengan ikan itu, wahai muridku? Aku hanya melihatnya, Kiai. Coba kau foto itu ikan. Kau tawarkan kepada jiran sebelah. Maka dipoto karena santri ini tak boleh menolak apa kiainya. Dipoto lah ikan ini, ditawarkan kepada jiran. Lalu jirannya sanggup bayar dengan 50.000. Ditawarkan arwanan. Apa kata jirannya? Ini ikan hanya harga 50.000. Si murid pulang. Kata jiran tu kiai, harganya 50.000. Kalau begitu coba kau tawarkan ke tempat pedagang ikan hias. Dibawa lagi di foto. Ditawarkan ke tempat pedagang. Pedagang katakan, ini ikan saya sanggup bayar 5 juta. Dah mulai naik level. 50.000, kemudian 5 juta. Lalu si murid pulang. 5 juta, Kiai. Coba kau tawarkan kepada si Fulan. Katakan ini pernah menang kontestan. Ditawarkan. Si Fulan menawar 50 juta. Ayo kita sedikit merenung. Ikan yang sama, tapi tawaran yang berbeda. Tergantung orang yang memahami atau tidak. Sehebat apapun kita, kalau orang tidak memahami, kita tidak akan pernah dianggap istimewa. Tergantung kita berada di mana. Tergantung orang memahami kita atau tidak. Meski kita arwana, kalau kita berada di lingkungan yang tidak tepat, kita akan tetap dianggap ikan sopan. Maka orang bilang, apa bedanya sopan sama arwana? Sama-sama ikan. Karena dia tak paham. Jangan paksakan orang yang tak paham untuk memahami kita. Nih, rohaniah kita. Jadi, jangan kita ingin terlalu memperlihatkan keistimewaan kita di hadapan manusia. Ini adalah bukti ketidakjujuran kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tak istimewa, kita dianggap orang dosa. Ya. Kalaupun kita harus terus menanggung derita, kita difitnah, dicerca terus-terusan, silakan saja. Di dunia kita